Damai sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga selalu diberkati oleh Tuhan. Senang sekali saya Patricia Alsa kembali hadir pada acara ini, dan saya sudah bersama dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD, yang akrab kita sapa dengan Romo Cahyo. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Cahyo. Romo, apa kabar Romo? Salam jumpa, salam kenal Romo. Selamat berjumpa, salam kenal juga untuk Sobat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik Romo, kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Cahyo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji syukur kami sampaikan kepadamu atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Kami mohon agar Engkau juga terus menambahkan roh kebijaksanaan kepada kami, agar kami juga mampu untuk bertindak dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, untuk hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-20, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama dari Nubuat Yehezkiel, bab 43, ayat 1 sampai dengan 7a. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke pintu gerbang bait suci yang menghadap ke timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Apa yang nampak olehku itu mirip dengan apa yang dahulu kulihat, ketika Tuhan datang untuk memusnahkan kota Yerusalem, dan mirip juga dengan apa yang kulihat di tepi sungai Kebar. Maka aku bersujud menyembah. Sewaktu kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang timur, aku diangkat oleh Roh dan dibawa ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu sedang orang yang mengukur bait suci berdiri di sampingku. Aku mendengar Tuhan bersabda kepadaku dari dalam bait suci. Beginilah firman-Nya kepadaku. Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan tinggal di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci dari Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Cahyo untuk bacaan Injilnya, dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan Pekan Biasa ke-20 pada hari ini. Dan tiba saatnya Romo Cahyo akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama tadi, kita telah mendengarkan nubuat dari Nabi Yehezkiel. Pada zaman Nabi Yehezkiel, bangsa Israel itu sedang berada di pembuangan Babel, sehingga tahunnya sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Dan Nabi Yehezkiel hidup bersama dengan bangsa Israel dalam pembuangan itu. Sehingga Nabi Yehezkiel ini dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan penghiburan dan juga kekuatan bagi bangsa Israel yang sedang atau berada dalam pembuangan ini. Bangsa Israel yang biasanya berdoa dan beribadat di bait Allah, lalu mereka dalam pembuangan menjadi tidak punya lagi
pegangan. Di samping itu, pertemuan dengan budaya lain ternyata juga membuat bangsa Israel akhirnya menjadi tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Babel bisa dikatakan pada saat itu lebih makmur dari kehidupan mereka dahulu bangsa Israel. Sehingga hal-hal ini sangat mempengaruhi pola hidup dari orang-orang atau bangsa Israel itu. Maka terjadi perubahan budaya, cara hidup, yang akhirnya juga membuat bangsa Israel perlahan-lahan mulai melupakan Tuhan. Perubahan-perubahan budaya ini memang bisa kita lihat cukup sering terjadi ketika bahkan di zaman sekarang ini. Ketika seorang anak berasal dari kampung, tumbuh besar, ya, dan selalu mengikuti tradisi-tradisi keluarganya dan juga masyarakat sekitarnya pada waktu itu. Tetapi kemudian ketika dia mulai keluar dari daerahnya, pergi ke kota yang lebih budayanya sudah berbeda, lalu seakan-akan lebih modern dan sebagainya, maka ternyata hal-hal seperti itu bisa mengubah cara hidup anak yang awalnya dulu mungkin sangat santun, sangat taat dengan tradisi-tradisinya, tetapi kemudian menjadi berubah ketika dia berpindah ke daerah kota. Bahkan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah ditanamkan sejak kecil bisa saja mulai ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya baru yang dia dapatkan. Dan memang akan ada banyak kata-kata yang membuat anak ini akhirnya berubah. Misalkan, oh kamu tidak gaul, oh kamu kolot sekali, oh kamu anak mama, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini membuat seorang anak akhirnya berubah. Menganggap bahwa yang diajarkan dulu oleh orang tuanya di kampung, seakan-akan segala sesuatunya menjadi negatif. Yang sudah tidak laku lagi, tidak mengikuti tren lagi, dan sebagainya. Itulah kurang lebih gambaran yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan ini. Dan Nabi Yehezkiel diminta oleh Tuhan untuk hadir mengingatkan kembali bangsa Israel. Dan disinilah kita juga melihat kendati bangsa Israel yang berada dalam pembuangan ini sudah mulai meninggalkan Tuhan, namun Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya. Maka Dia memanggil Nabi Yehezkiel untuk bernubuat. Dan tadi yang kita dengarkan adalah satu penglihatan dari Nabi Yehezkiel ketika dia mulai menceritakan apa yang dilihatnya dalam penglihatannya itu. Kemuliaan Tuhan akan datang. Bangsa Israel akan kembali mengalami kejayaan. Mereka akan bisa lagi menyembah Tuhan. Jadi ketika mereka dulu punya bait suci, kemudian bait sucinya hancur, lalu mereka berada dalam pembuangan, seakan-akan harapan itu sudah tidak ada lagi. Maka Nabi Yehezkiel datang untuk menunjukkan kembali dalam penglihatannya bahwa mereka akan bisa lagi menyembah Tuhan di bait suci. Nabi Yehezkiel berbicara tentang pengharapan akan Israel yang baru.
Jadi kendati Yerusalem dan Bait Suci sudah hancur, namun dalam Israel baru ini nanti, Tuhan yang akan menjadi Allah bangsa Israel. Dia akan bertahta dan tinggal bersama dengan bangsa Israel selamanya. Jadi ini yang ditekankan dalam penglihatan Nabi Yehezkiel tentang kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Bait suci yang baru ini juga akan membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi subur dan makmur. Jadi ada berlipat ganda buah-buah dengan kehadiran Tuhan yang senantiasa mendampingi bangsa Israel yang baru ini. Maka dengan adanya penglihatan ini, Nabi Yehezkiel diminta untuk mengajak bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan mulai bertekun lagi dengan ajaran-ajarannya serta setia lagi kepada Tuhan. Maka pada dasarnya inilah juga yang diharapkan dari kehidupan kita ketika kita juga dalam hidup di dunia ini dan kita juga terkadang mulai tergoda dengan budaya-budaya, dengan pemikiran hal-hal yang ada di sekitar kita, kadang kita juga mulai meninggalkan Tuhan. Kita dengan aneka macam kesibukan, mulai tidak lagi mendengarkan sabda Tuhan, tidak lagi pergi ke gereja, atau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, dan seterusnya. Rekoleksi, retret, pengakuan, sakramen-sakramen, kita sudah melupakan itu. Ya, jadi terkadang dengan aneka kesibukan dan juga tawaran-tawaran dunia, akhirnya kita mengabaikan kedekatan kita dengan Tuhan. Maka disinilah juga kita perlu seorang nabi seperti Nabi Yehezkiel yang membangkitkan kembali umat supaya kembali lagi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjanjikan kehidupan baru, kehidupan yang lebih baik. Namun dari pihak kita tentu kita diharapkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Gambaran-gambaran tentang Yerusalem baru, tentang kehidupan yang indah bangsa Israel yang baru, itu begitu kuat didengungkan oleh Nabi Yehezkiel. Maka di dalam liturgi-liturgi, di dalam madah-madah pujian, kadang kita juga bisa mendengarkan satu harapan tentang kehidupan baru. Dan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kok situasinya seperti ini ya, kok tidak berubah, kok kita menderita terus dan sebagainya. Maka disitulah kadang kita perlu seorang pemimpin hadir untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan kembali bahwa kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan, keadilan yang lebih baik lagi kalau Tuhan sendiri yang bertahta. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita mau mengikuti ajaran-ajarannya, maka disitulah nanti kita akan mengalami satu kehidupan baru. Demikian yang bisa Romo sampaikan tentang bacaan pertama dari nubuat Nabi Yehezkiel. Ya, baik Romo, terima kasih. Tadi seperti yang Romo sampaikan, bahwa kita semua ini selalu harus mempunyai sikap hati, mempunyai pengharapan kepada Tuhan, Romo. Dan kalau kita bicara tentang pengharapan kepada Tuhan, apakah juga
pada saat kondisi sekarang ini, memang kan pandemi masih sudah kelihatan mungkin agak membaik, Romo. Tapi di sisi lain, orang-orang yang sempat kecewa atau terpuruk atau sangat menderita selama kemarin pandemi, itu mungkin kehilangan harapan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai sesama atau sebagai anggota keluarga atau orang yang mengenal seseorang yang putus harapan untuk bisa membangkitkan harapan dan juga kembali setia kepada Tuhan Yesus. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang itulah pengalaman kitab suci selalu. Kitab suci kita ini adalah kitab suci yang merupakan pergulatan iman. Ya, jadi pengalaman-pengalaman manusia dengan berbagai macam kesulitannya dan manusia bergumul. Maka apa yang dialami oleh bangsa Israel dahulu pasti juga akan kita alami dan kita belajar seperti Nabi Yehezkiel, ya. Jadi bagaimana kita juga bisa seperti Nabi Yehezkiel yang hadir di tengah orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan itu, yang mengalami keputusasaan ketika situasi pandemi ini cukup menggerus, cukup membuat kehidupan kita cukup banyak yang hancur, maka seorang Nabi Yehezkiel harus kita hadirkan kembali, yang memberikan semangat, yang memberikan dorongan, yang memberikan harapan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita, walaupun kita harus mengalami aneka macam tantangan. Dan justru disinilah ajaran dari Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menarik. Kalau kamu mau mengikuti aku, pikulah salibmu. Jadi kita memang harus menjalani ini dengan penuh perjuangan memang. Tetapi kita tidak boleh sampai kehilangan harapan. Maka semboyan dari iman Katolik adalah iman, harap, dan kasih. Kita tetap percaya kepada Tuhan, karena kalau kita mengandalkan Tuhan, selalu saja ada jalan. Ya, jadi kita tidak pernah kehilangan harapan. Maka kita perlu belajar dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Romo pernah di waktu masih frater pernah mendapat satu inspirasi yang sangat bagus tentang kehidupan rumput, ya. Rumput itu diinjak-injak, ya, tetapi daya juangnya, daya hidupnya tinggi. Ya, jadi dan di situ kita bisa belajar seperti rumput. Walaupun kita mengalami aneka macam gangguan, cobaan, tantangan, tetapi kita masih bisa hidup. Ya. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu pasti nanti akan menunjukkan jalan. Nah, disinilah kita sebagai orang-orang sahabat-sahabat, kita bisa menjadi seperti Nabi Yehezkiel kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, untuk memberikan semangat-semangat itu. Ya, jadi memang itu tugas yang panggilan Tuhan kepada kita, ya, ketika kita melihat saudara-saudari kita yang terpuruk, ya apa yang bisa kita buat? Tidak hanya secara materi, tetapi kadang secara spirit itu jauh lebih penting, ya. Ketika kita bisa bersama dengan teman kita, keluarga kita, ayo kita berdoa. Kadang kita menganggap, untuk apa sih berdoa? Tidak ada hasilnya. Padahal justru ketika kita berdoa, kita punya
relasi dengan Tuhan, terkadang tanpa kita sadari, Tuhan membuka jalan. Tuhan menunjukkan jalan. Oh, kamu ambil jalan ini. Oh, kamu ke sana dan sebagainya. Dan disitulah mujizat-mujizat Tuhan senantiasa terbuka. Ya, baik, terima kasih Romo untuk renungannya pada sesi pertama ini. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Romo Cahyo, bahwa kita harus mempunyai iman, harapan, dan juga kasih, supaya kita tetap bisa berziarah dalam perjalanan hidup ini bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah di tempat Anda menyaksikan atau mendengarkan acara kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD, yang akrab kita sapa dengan Romo Cahyo, dan saya Patricia Elsa. Tadi pada sesi pertama, Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan hari ini dari Nubuat Yehezkiel. Dan sekarang Romo akan memberikan kabar baik Injil dari Injil Matius, bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Romo silakan. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mendengarkan Injil Matius yang sangat bagus tentang kehidupan kita dalam hidup bermasyarakat. Dan setiap masyarakat pasti, atau kelompok atau sebuah komunitas, itu pasti memiliki pemimpin. Demikian juga di dalam kelompok keagamaan. Dan dalam masyarakat budaya Yahudi juga terdapat kelompok ahli kitab atau ahli Taurat, dan juga kelompok yang disebut sebagai kaum Farisi. Dan dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka ini bisa mendapatkan tempat yang terhormat di dalam masyarakat. Kelompok ahli Torah adalah kelompok orang yang mempelajari dengan baik mengenai Torah, termasuk juga ketetapan-ketetapan hukum. Dan mereka ini, para ahli Torah ini, mereka juga sering tergabung dalam kelompok Farisi. Ya, jadi ini dua kelompok, tetapi yang satu lebih pada belajar tentang kitab, ya, tentang kitab. Lalu kemudian ada kelompok masyarakat, dan kelompok ahli Torah ini kadang ada yang bergabung dengan kelompok Farisi ini. Jadi kelompok Farisi ini adalah kelompok orang yang sebenarnya ingin lebih mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab suci secara ketat. Ya, jadi ada hukum-hukum di dalam kitab Torah, dan mereka ingin mengikutinya secara ketat. Tetapi di satu sisi itu baik, bahwa mereka mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam kitab hukum mereka. Tetapi terkadang mereka juga cenderung untuk merasa bahwa diri mereka akhirnya menjadi lebih suci. Seakan-akan mereka itu menganggap diri mereka lebih suci daripada orang-orang lain atau masyarakat yang lain, yang dianggapnya sebagai ya orang-orang yang lebih berdosa dari mereka. Pemilahan-pemilahan status ini cukup kuat dalam masyarakat pada waktu itu. Kita ambil contoh, ketika Tuhan Yesus makan dengan pemungut cukai, ya, maka
bagi kelompok Farisi, mereka ini sebenarnya hanya percaya kepada Tuhan, pada Tuhan mereka, dan juga percaya pada hukum-hukum Tuhan yang ada dalam kitab Taurat. Maka para pemungut cukai ini yang pekerjaannya adalah memungut pajak lalu diberikan kepada penguasa dunia, tentu saja sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kelompok Farisi. Mereka menganggap segala sesuatu itu diberikan kepada Tuhan, jangan kepada penguasa. Nah, jadi ini sesuatu yang bertentangan tentang keyakinan itu. Maka mereka terlihat sangat kurang suka dengan kelompok pemungut cukai ini. Kaum Farisi ini sangat tidak suka dengan para pemungut cukai. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang berdosa, sehingga harus disingkirkan, harus dijauhi, ya. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Itu gambaran tentang kelompok atau kaum Farisi ini, ya. Maka disinilah kita juga bisa melihat akhirnya bahwa cara berpikir manusia ini ternyata berbeda dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan cara pendekatan yang berbeda. Tuhan Yesus justru ingin agar orang-orang yang berdosa ini nantinya bisa bertobat. Jadi justru tidak dimusuhi, justru tidak dijauhi, tetapi didekati, supaya dengan demikian mereka bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mereka justru harus dirangkul, didekati, ya, lalu dibimbing ke jalan yang benar. Maka inilah satu hal yang berbeda antara yang dibuat oleh kelompok-kelompok ahli Torah dengan kelompok Farisi, dan juga apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan disinilah Tuhan Yesus mengkritik para ahli-ahli Torah dan juga kelompok Farisi ini. Karena memang terkadang mereka ini, kelompok Farisi ini, menuntut, memberikan tuntutan-tuntutan yang juga sangat keras. Seperti kita ambil contoh misalkan soal hari Sabat, ya. Aturannya memang pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Dan mereka sangat mengikuti dengan sangat-sangat ketat, gitu ya. Maka disinilah terjadi pertentangan, perbedaan dengan Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang sakit, ada orang yang membutuhkan pertolongan, apakah karena hukum Sabat, lalu kita tidak boleh membantunya? Apakah karena hukum, lalu kemudian kita bisa bertindak sangat kejam dan juga menjadi tidak manusiawi? Nah, disinilah Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita mengkritisi apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Farisi ini. Dan tadi kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan apa yang mereka ajarkan itu baik. Sebagai ajaran itu baik. Tetapi terkadang mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus memberikan satu hal supaya kita juga mengkritisi. Lalu Tuhan Yesus juga menasihati, maka ikuti ajarannya. Karena memang ajarannya, nasihatnya itu baik, tetapi jangan ikuti kelakuannya. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus mulai membedakan lagi. Sebagai ajaran itu baik, tetapi jangan ikuti kelakuannya.
Karena apa yang dilakukan mungkin tidak baik. Hal-hal seperti ini juga kita bisa ambil contoh dengan kehidupan kita dalam keluarga. Ya. Misalkan seorang ayah atau ibu ya menasihati anak-anaknya, ini hari Minggu, ayo kamu ke gereja dan seterusnya. Sebagai nasihat baik. Sehingga anaknya karena disuruh, sedikit dimarahi, dia ke gereja. Tetapi orang tuanya ternyata juga dia tidak pergi ke gereja. Ya, jadi terkadang bisa seperti itu. Sebagai nasihat itu baik, tetapi mereka tidak melakukan. Dan inilah model-model yang sering terjadi dalam kelompok Farisi ini. Maka Tuhan Yesus ingatkan, sebagai nasihat, lakukan saja, karena itu memang baik. Tetapi kamu jangan mencontoh apa yang mereka lakukan. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus sedikit memberikan kritik, tetapi supaya kita juga lebih kritis ya di dalam kehidupan, mana-mana yang harus kita buat, mana-mana yang bisa kita hindari. Nah, saudara-saudari, sahabat-sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, memang dalam kehidupan kita bisa saja dibingungkan dengan berbagai macam orang, dan lalu kemudian kita juga menganggap mereka ini tidak baik ya. Mereka ini kita anggap sebagai kelompok yang jahat dan sebagainya. Maka kita tidak bisa secara lurus mengatakan yang A baik, yang B tidak baik ya. Kita kadang tidak bisa mengatakan demikian. Maka Tuhan Yesus lebih mengajak kita untuk melihat hati. Maka menarik sebenarnya karena pada hari ini kita juga sedang memperingati Santo Bernardus ya. Dan di sini kita melihat cara mengambil keputusan itu berbeda ya. Kelompok Farisi ini memang dia tidak suka dengan orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Tetapi cara mereka adalah seperti yang tadi sudah Roma sampaikan, mereka menjauhi, mereka justru menjudge, ya, menghakimi seperti itu. Nah, Santo Bernardus melawan kejahatan, melawan hal-hal yang berdosa, justru dengan dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi dia menyingkir dalam keramaian itu, dia justru masuk dalam biara. Dia di situ dia lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, jadi di situ dia mengolah dirinya dan mengambil cara-cara kesucian, jalan-jalan kekudusan. Ya, dia lebih dekat memperbaiki hidup relasinya dengan Tuhan dengan doa-doanya. Ya, dan buah dari relasi dengan Tuhan justru dia bisa menghasilkan karya-karya indah. Ada syair-syair yang luar biasa, puji-pujian, ya. Jadi itu justru mengalir keluar ketika dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini satu contoh supaya kita juga di dalam kehidupan tidak terlalu menjudge atau menghakimi orang dengan mengatakan, oh kamu salah, oh kamu dosa. Ya. Dan ini memang ada kecenderungan, bahkan di dalam lingkaran kita di Gereja Katolik juga demikian. Termasuk kami, kelompok berjubah, kelompok bahkan juga kelompok-kelompok prodiakon atau petugas-petugas liturgi yang terkadang tampil di depan lalu menunjukkan bahwa kami yang benar. Gitu. Nah, inilah hal-hal yang harus kita lihat, kita harus terus introspeksi diri, bahwa ya kita tidak boleh sombong dengan tugas pelayanan kita, tetapi kita hendaknya terus memperbaiki diri, mendekatkan diri pada Tuhan,
Dan tentu saja tujuan Tuhan sama, ingin membawa banyak orang lebih dekat kepadanya dan membawa orang pada pertobatan sehingga kemuliaan Tuhan benar-benar terjadi. Demikian yang bisa Romo sampaikan dengan Injil dari Injil Matius ini. Baik, terima kasih Romo. Tadi yang seperti Romo sampaikan bahwa kita dalam perjalanan menjalani kehidupan kita mempunyai sikap berkarakter baik dan juga mempunyai harapan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Romo, terima kasih banyak. Dan tanpa terasa waktu sudah habis ya Romo, kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Cahyo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk hidup secara baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau telah mengutus begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kami untuk terus menasihati dan mengingatkan kami. Semoga melalui kebersamaan di antara kami, sebuah komunitas Gereja Katolik, kami sungguh-sungguh bisa menjadi pengikut-Mu yang baik untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan semoga kasih-Mu senantiasa tercurah pada kami, secara khusus untuk sesama kami yang mengalami penderitaan. Semoga kami juga bisa menjadi penghibur, pendorong, dan memberi semangat bagi mereka semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kalian semua, keluarga-keluarga kalian, segala pekerjaan dan juga karya-karya pelayanan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.